Salam olahraga. Kita bertemu lagi dengan podcast menakar kekuatan tim yang akan bermain di partai final FIFA World Cup Qatar 2022, yaitu antara Argentina versus Prancis. Argentina berhasil lolos meyakinkan dengan skor 3-0, menaklukkan perlawanan Kroasia yang dikomandoi oleh Luka Modric, dan Prancis akhirnya berhasil menjinakkan keganasan singa Atlas, yaitu tim Maroko dengan skor 2-0. Dan dua tim ini, antara tim yang berasal dari Amerika Latin dan tim yang berasal dari benua Eropa, ini akan berebut siapa yang terbaik di partai final ini. Kita ketahui para pemain kedua tim ini juga diisi oleh para pemain bintang dan pemain yang memang bermain di liga elit Eropa, dan mereka juga bermain di kompetisi elit Eropa, yaitu Liga Champion. Kita coba menakar kekuatan kedua tim ini. Kita ketahui Argentina selama ini menggunakan formasi 4-4-2, dan terakhir formasi ini bisa berubah, yaitu 3-5-2 yang digunakan oleh pelatih Argentina, Lionel Scaloni. Dan grafik permainan Argentina bisa kita ketahui juga semakin atraktif, di mana di situ sang kapten Lionel Messi, walaupun dengan usia 35 tahun, ternyata penampilannya cukup cemerlang, dengan dibuktikan oleh beberapa kali dia menjadi man of the match ketika berlaga di perempat final maupun di semifinal kemarin. Sementara di Prancis, kita ketahui juga memiliki striker muda yang bersama Lionel Messi dia memegang top skor sementara untuk Piala Dunia ini, yaitu Kylian Mbappe, ditopang oleh dua pemain depan lainnya yang juga tampil apik, yaitu Olivier Giroud dan Antoine Griezmann, yang cukup impresif tampil sehingga berhasil membawa tim berjuluk Les Blues ini ke partai final. Kita coba menakar kekuatan Argentina tampaknya tidak banyak berubah formasinya ketika akan menghadapi Prancis. Sang pelatih Lionel Scaloni dipastikan tetap mempercayakan Emiliano Martinez untuk menjaga gawang Argentina, dan dikawal oleh back senior yang cukup tangguh dan selama ini tampil full juga selama turnamen ini, yaitu Nicolas Otamendi, dan dia dikawal oleh rekannya, yaitu Joel Molina dan Nicolas Tagliafico. Kita pastikan pemain ini akan diprediksi tampil kembali di partai final. Sementara empat pemain tengah Argentina yang selama ini bermain apik juga, seperti Rodrigo de Paul dipastikan akan tampil lagi di partai final ini. Kemudian ada Enzo Fernandez, kemudian ada Alexis McAllister, dan salah satu pemain Argentina yang cukup gacor juga penampilannya, sementara kemarin sempat tidak tampil karena akumulasi kartu ketika dia menghadapi tim Oranje Belanda, yaitu Leandro Paredes. Mungkin akan kembali diturunkan untuk mengisi lini tengah tim berjuluk Al Abi Celeste ini. Dan ada informasi terbaru dari kubu Argentina, yaitu dua andalan mereka, dua bintang mereka, salah satunya yaitu Di Maria yang kemarin sempat dibekap cedera bahu, bisa dipastikan akan kembali diturunkan juga di partai final ini. Ditambah lagi ada salah satu pemain yang selama ini tidak tampil karena cedera juga, dia bermain di AS Roma, yaitu Paulo Dybala. Kemarin Dybala sempat masuk bermain ketika Argentina melawan Kroasia. Dybala bisa dipastikan juga ada kemungkinan besar dia berduet dengan Lionel Messi, atau dia akan mengisi lapangan tengah Argentina. Sementara di depan Lionel Messi sang kapten dipastikan akan tampil. Sementara striker kemungkinan besar
Julian Alvarez kembali tampil setelah dia berhasil mencetak 2 gol ketika melawan Kroasia kemarin dengan aksi solorannya. Di bangku cadangan ada kemungkinan Lautaro Martinez bisa juga tampil menggantikan Julian Alvarez. Kedua striker ini bisa dibilang memiliki kualitas dan kecepatan yang kurang lebih sama dan cukup mematikan bagi tim lawan. Sementara di kubu Prancis, Didier Deschamps sang pelatih yang sudah 2 kali memegang Piala Dunia, yaitu ketika dia sebagai pemain di tahun 1998 dan dia sebagai pelatih di Piala Dunia 2018 sudah memegang 2 Piala Dunia. Kali ini Didier Deschamps ada kemungkinan besar tidak jauh juga dia akan menggunakan formasi yang sama ketika Prancis menjalani fase grup babak 16 besar kemudian babak perempat besar dengan formasi 4-2-3-1. Dia bisa dipastikan starter dari striker adalah Olivier Giroud yang selama ini tampil cukup impresif, sudah mencetak 2 gol untuk tim berjuluk Ayam Jantan atau Les Blues ini. Penyerang AC Milan ini bisa dipastikan bakal ditopang oleh satu striker tajam lainnya, yaitu Kylian Mbappe yang juga menjadi top skor selama ini dengan 5 gol. Kemudian ditopang juga oleh Ousmane Dembélé, pemain muda ini yang mungkin seumuran juga dengan Kylian Mbappe. Ousmane Dembélé bermain di Barcelona, akan menopang striker Prancis, ditambah lagi dengan satu gelandang serang yaitu Antoine Griezmann yang tampil cukup bagus juga. Ditambah kemudian di lapangan tengah bisa dipastikan Prancis kembali akan memasang oleh Aurelien Tchouaméni dan Youssouf Fofana. Dia akan berduet berdua di tengah, bermain di depan 4 back Prancis. Tidak banyak berubah sepertinya. Di situ dikomandani oleh Raphael Varane yang merupakan back senior juga, pernah bermain di Real Madrid dan saat ini bermain di Manchester United. Kemudian ada Ibrahima Konate juga akan mengisi lini belakang Prancis dan di situ ada Theo Hernandez yang kemarin tampil apik dan menyumbangkan gol ketika melawan Maroko. Mereka mengawal kiper yang dijaga oleh Hugo Lloris. Pertandingan Prancis dan Argentina ini juga bersamaan dengan pertandingan perebutan tempat ketiga, yaitu antara Kroasia dan Maroko yang juga berlangsung pada Minggu pukul 22 WIB. Bisa dipastikan Kapten Kroasia Luka Modric kembali tampil di perebutan tempat ketiga ini, termasuk juga back senior mereka yaitu Lovren juga akan tampil. Begitu juga di Maroko, sepertinya tidak ada masalah untuk para pemain Maroko. Hakimi dan kawan-kawan juga akan tampil full, dan ini sebuah prestasi yang prestasi rekor bagi mereka apabila Maroko finish di tempat ketiga. Bahkan di tempat keempat pun mereka sudah berhasil memecahkan rekor, satu-satunya tim dari Afrika yang berhasil tembus ke 4 besar. Di atas kertas memang Kroasia diunggulkan karena dia pernah menjadi runner up Piala Dunia 2018, dan bukan tidak mungkin juga Maroko dengan generasi emasnya saat ini yang rata-rata diisi oleh para pemain imigran berdarah, maksudnya imigran, dia lahir di luar Maroko, dengan penjaga gawang Yasin Bono, kemungkinan besar juga bisa menaklukkan perlawanan Kroasia. Di Prancis ada kabar terbaru juga, yaitu striker veteran mereka yang saat ini bermain di Real Madrid dan baru saja meraih penghargaan tertinggi FIFA yaitu Ballon d'Or di 2022 ini. Karim Benzema dikabarkan bakal tampil, dan dikabarkan juga dia sudah sembuh dari cederanya. Ada kemungkinan besar di partai final ini Benzema akan tampil. Apakah dia akan menggantikan posisi Olivier Giroud atau
Griezmann atau kemungkinan Kylian Mbappe, sehingga Prancis ada kemungkinan juga bisa menggunakan 3 striker dalam partai final ini, sehingga akan lebih menarik. Di kubu Argentina, 2 pemain bintang seperti Paulo Dybala dan Di Maria dipastikan bisa kembali main, termasuk Paredes juga. Sementara di Prancis akan hadir sosok Benzema yang bisa dibilang selain dia bisa sebagai goal getter, dia juga bisa memberikan assist kepada striker lainnya. Mungkin itu saja prediksi menakar kekuatan tim yang tampil di final Piala Dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini, dan kita tunggu saja laganya. Siapakah yang akan merebut Piala Dunia di Qatar ini? Untuk Argentina, dia sudah 2 kali menjuarai Piala Dunia, begitu juga dengan Prancis, dan siapa yang akan ketiga kalinya merebut Piala Dunia? Apakah Prancis bisa mematahkan kutukan bahwa tidak ada tim yang 2 kali berturut-turut menjuarai Piala Dunia selain Brazil di tahun 1962? Dan apakah Argentina bisa mewujudkan mimpi, memberikan mungkin trofi ini juga sebagai hadiah perpisahan sang kapten, yaitu La Pulga, julukan Lionel Messi, di penghujung karirnya di timnas Argentina. Dan kita belum tahu apakah Messi untuk Piala Dunia selanjutnya akan masih bermain untuk timnas Argentina. Mungkin itu saja. Terima kasih. Salam olahraga.